A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Rahmani Putri. Saya dari jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Sebelum kita lanjut ke tumbuhannya, mari kita simak video yang selanjutnya ini ya. Baik teman-teman, untuk tumbuhan yang pertama itu ada Piper Beetle atau sirih. Siapa nih yang nggak tahu daun sirih? Pasti tahu kan daun sirih. Jadi klasifikasi daun sirih yaitu ada Kingdom atau Plantae, selanjutnya Divisio atau Magnoliophyta, selanjutnya ada klasis atau Magnoliopsida, kemudian ada subklasis atau Magnolidae, ada ordo atau Piperales, familia atau Piperacea, kemudian ada genus atau piper, kemudian ada spesies atau Piper Beetle L. Adapun habitat tumbuhan sirih yaitu tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah di dataran yang lembab. Habitus dari tumbuhan ini yaitu ternak atau tumbuhan-tumbuhan yang berkayu, herba, batang, berair, batang berbuku-buku yang memanjat menggunakan akar-akar pengait. Adapun syarat-syarat tumbuhan sirih ini yaitu pada dasarnya tumbuhan ini hidup di atas tanah yang gembur yang tidak terlalu lembab dan memerlukan cuaca tropika dengan air yang mencukupi. Morfologi tumbuhan sirih. Piper Beetle L atau sirih termasuk ke dalam jenis tumbuhan perdu atau merambat dan bersandarkan pada pohon yang lain. Batang berkayu, berbuku-buku, beralur, berwarna hijau keabu-abuan, memiliki daun tunggal, bulat dan panjang, berwarna hijau. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daun pipih meruncing seperti jantung. Tangkainya agak panjang,
tepi daun rata, ujung daun meruncing, kemudian pangkal daun berlekuk. Selanjutnya tulang daun menyirip dan daging daun tipis. Sirih juga dapat digunakan sebagai obat herbal. Salah satu pengelolaannya adalah dengan direbus. A few moments later. Kita lanjut untuk tumbuhan yang kedua, yaitu Syzygium polyanthum atau daun salam. Klasifikasi ilmiah daun salam antara lain kingdom dari Plantae, divisio dari Magnoliophyta, kelas dari Magnoliopsida, ordo dari Myrtales, famili dari Myrtacea, genus dari Syzygium, spesies dari Syzygium polyanthum. Salam adalah nama pohon penghasil rempah yang digunakan untuk masakan Nusantara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Indonesian leaf. Sedangkan nama ilmiahnya adalah Syzygium polyanthum. Tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga, serta buah. Pohon salam mempunyai bunga yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus, yaitu jantan dan betina. Jumlah kelopak bunga salam 4-5 helai, dengan mahkota bunga yang berjumlah sama. Kadang-kadang mahkota bunga dari pohon salam tumbuh secara berlekatan. Buah salam mempunyai tekstur yang menyerupai buah buni, yakni dalam pengertian botani merupakan buah berdaging yang terbentuk dari bakal buah atau ovarium tunggal. Daun salam pada umumnya berbentuk lonjong, elips atau bulat telur yang tumbuh secara sungsang. Pangkal daun berbentuk lancip, sedangkan ujung daunnya tergolong tumpul. Secara keseluruhan, panjang daun salam berkisar antara 50 sampai 150 mm. Sedangkan untuk lebarnya berkisar antara 35 sampai 65 mm. Daun salam memiliki bentuk daun tunggal yang tumbuh secara berhadapan. Tekstur dari daunnya bersifat licin dengan warna hijau muda. Daun pohon salam memiliki tangkai sepanjang 5 hingga 12 mm. Dan jika diperhatikan lebih dekat, daun pohon salam memiliki 6 hingga 10 mm urat daun.
Oke, ini untuk morfologi dari daun salam. Kita lanjut. Untuk tumbuhan salam, salam memiliki banyak nama. Di antaranya, pada daerah Melayu dinamakan sebagai ubar atau ubar serai. Daerah Sunda, Jawa, dan Madura dinamakan sebagai salam. Pada daerah Kangean itu namanya kastomal. Pada daerah Jawa itu namanya manting. Dan di Sumatera itu namanya meselengan. Kegunaan daun salam. Daun salam digunakan sebagai rempah masakan untuk pengharum masakan di sejumlah negara di Asia Tenggara. Tumbuhan salam memiliki kayu yang berwarna coklat, jingga, kemerah-merahan, dan berkualitas menengah. Kayunya yang tergolong ke dalam kayu kelat ini dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Secara tradisional, daun salam digunakan sebagai obat sakit perut. Daun salam juga digunakan untuk mengatasi buang air besar yang berlebihan. Pohon salam bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi asam urat, stroke, kolesterol tinggi, melancarkan peredaran darah, radang lambung, diare, gatal-gatal, dan kencing manis. Kandungan pada daun salam kering yakni terdapat 0,17% minyak esensial dengan komponen penting eugenol dan kafikol di dalamnya. Ekstrak etanol dari daun menunjukkan efek anti jamur dan antibakteri. Sedangkan ekstrak mentanolnya merupakan anti cacing. A few moments later. Kita lanjut untuk tumbuhan yang ketiga, yaitu ada Solanum torfum atau rimbang. Yang pertama ada kingdom dari Plantae, subkingdom dari Viridiplantae, kemudian ada infrakingdom dari Streptophyta. Selanjutnya ada superdivisi dari Embryophyta. Kemudian ada divisi dari Tracheophyta. Kemudian ada subdivisi dari Spermatophytina. Ada kelas dari Magnoliopsida. Kemudian ada superordo dari Asteranae. Selanjutnya ordo dari Solanales. Tergabung ke dalam famili Solanacea dari genus Solanum L. Tergabung ke dalam spesies Solanum torfum SW. Selanjutnya morfologi tumbuhan rimbang. Tumbuhan rimbang memiliki akar, batang, daun, buah, dan bunga. Tumbuhan rimbang merupakan tumbuhan kecil tahunan. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter lebih. Tanaman rimbang dikenal kuat dan tahan terhadap penyakit-penyakit yang biasanya menyerang batang. Daun rimbang memiliki panjang sekitar 7 hingga 20 cm dengan lebar 4 hingga 18 cm. Tanaman rimbang memiliki bunga yang tergolong ke dalam bunga majemuk. Ini adalah bentuk bunganya. Majemuknya adalah majemuk campuran karena pada satu batang itu terdapat beberapa bunga.
Pada bunga yang saya pegang sekarang, ini terdapat 1, 2, 3, ada 4 batang bunga dalam satu batang pokoknya. Sepal bunga tanaman rimbang berwarna hijau dan memiliki jumlah 5 dan berlekatan. Petal bunga yang berwarna putih berjumlah 5 dan berlekatan. Jumlah statement bunganya sama dengan petal. Tangkai pada bunga rimbang pendek, bercabang banyak, dan bunganya juga banyak. Bentuk bunganya seperti bintang, memiliki warna putih pada pinggirannya, dan warna kuning pada bagian dalamnya. Mahkota bunganya berwarna putih dan berjumlah 5. Ukuran kepala sarinya besar dan tegak. Kepala sari ini menutupi putiknya. Bunga dari tumbuhan rimbang keluar dari ujung batang atau dari ketiak daun. Tumbuhan rimbang memiliki buah. Buah dari tumbuhan ini merupakan buah buni, berbentuk bulat dan banyak. Buah dari tumbuhan rimbang ini pada umumnya berwarna hijau, ada yang hijau tua dan ada yang hijau muda, dan berbentuk bulat. Warna buahnya akan berubah menjadi orange atau lychee jika dia sudah matang. Buah ini merupakan buah majemuk sejati dan bijinya banyak. Biji buah rimbang berwarna kusam kecoklatan dengan panjang 1,5 mm hingga 2 mm dengan bentuk cakram. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberi kesehatan. Dan mungkin hanya ini video yang dapat saya sajikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thousand years later, 6.5 hours later. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even